semua peserta yang telah tiba dan hadir di rumah ini dalam keadaan sehat, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Kepada panitia semuanya, kami ucapkan juga selamat malam karena sudah bekerja keras Bapak Markus. Acara pembukaan malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada peserta dan Bapak Ibu semua, kami harapkan berikut. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tenggara Timur, beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sarasian kearifan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebagai berikut. Satu, dasar pelaksanaan kegiatan adalah A. Daftar isian pelaksanaan anggaran nomor SP.027.249019/2023 November 2021 bertempat di Silvia Hotel Jalan Jenderal Soeharto, Kupang. Angka 4, peserta, narasumber dan panitia. A. Panitia dan peserta. Panitia dan peserta terdiri dari peserta 33 dan panitia 4 orang. Peserta berasal dari Kabupaten Cilacap dengan penanganan wabah COVID-19 sekaligus bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga barang ini cepat berlalu dan kita semua hidup dalam kesejahteraan lahir dan batin. Lahir tidak cukup, pasti juga harus aman. Apalagi hari ini ada tokoh-tokoh politik yang bersumber dari politik. Saya kira ini, kemudian politik itu dalam berbagai tingkatan, mulai dari desa, ya mulai dari konflik itu pilkada sana, kemudian bisa juga di tingkat yang paling bawah lagi naik sampai konflik bupati, ya naik sampai lagi nanti puncaknya adalah konflik juga. Ini momentum yang sesungguhnya rawan sekali terhadap konflik dan hanya menimbulkan bencana sosial dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua karena para pelopor perdamaian. Saya tanya tadi Pak Kepala Sekti, saya juga di dinas sosial baru kurang lebih ya, saya tanya ini dari 2005. Lalu saya tanya lagi, apakah ini setiap tahun ada upaya membentuk semacam regenerasi lagi dan terus menerus sehingga jadi banyak. Ini tidak bisa hanya beberapa orang, karena kita butuh orang-orang ini menjadi keluarga garda terdepan dari pemerintah dalam rangka untuk terus ikut membantu berbagai di dalam perkembangan sosial yang bisa menimbulkan potensi-potensi konflik dalam kehidupan masyarakat kita. Saya kira kita semua tahu kita hidup di Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kemajemukan. Kemajemukan ini menjadi khasanah budaya. Ini saya kira menjadi bahaya potensial yang harus kita ikuti secara cermat, harus diikuti secara cermat oleh para saudara-saudara kita yang namanya Pilkada. Aktif untuk seluruh kegiatan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta. Dengan demikian,
kami dapat mempraktekkan itu dalam tugas-tugas di mana kami akan berada di lapangan sebagai pelopor perdamaian di Nusa Tenggara Timur ini. Tuhan mengetahui bahwa Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari berbagai potensi. Berbicara tentang kearifan lokal, kita bergerak setiap hari, kita bertemu dan berkreasi dengan kearifan lokal. Hal yang sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak narasumber yang kami hormati, peserta kami pada pagi hari mengenai yang lain-lain akan disampaikan oleh beliau sendiri untuk mempersingkat waktu. Sapa kami di Festival Bawang Desa kalau menyapa dengan semangat pagi, maka balasannya luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Yang pertama, salam sejahtera bagi kita sekalian dan siap mengikuti kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT yang sedianya beliau sendiri yang akan menyampaikan kegiatan, menjadi narasumber atau pemateri pada kegiatan hari ini. Namun, karena ada beberapa dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana sosial. Untuk kami dari Kesbangpol, sesuai bahaya. Maka saya izin untuk merubah metode diskusinya supaya kita jangan membosankan seperti 2 jam ini seperti naik pesawat Jakarta ini kita gelisah di atas. Apa ini di ketinggian 5 lantai. Kesbangpol di konflik sosial. Kami Kesbangpol punya sesuai dengan regulasi kebijakan. Yang pertama Undang-Undang 7 tahun 2012. Turunannya lewat PP Undang-Undang 7 tentang penanganan konflik sosial. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan bencana masuk dalam yang namanya tim terpadu penanggulangan konflik sosial. Di tim itu ada kurang lebih 30-an unsur yang terdiri dari yang pertama OPD, gubernur sebagai ketua tim, wakil gubernur, kemudian ada OPD seperti kami, Kesbangpol, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana, Nakertrans, koordinasi bersama para intelijen. Khusus di bidang saya, itu setiap 3 bulan kami rapat dengan seluruh intelijen yang ada di NTT. Apa isinya? Rahasia. Tidak bisa saya paparkan di sini. Tapi yang pasti kita bicara tentang stabilitas daerah. Bagaimana mencegah demo, bagaimana kita mencegah radikalisme sampai hari ini sudah masuk sampai ke kampus kami. Siapa? Kami tahu, tapi tidak bisa kami sampaikan. Sebentar ada pemateri dari Polri, dan sebentar Bapak bisa dijadikan referensi. Nah, bagaimana dalam strategi pencegahan? Yang paling utama adalah kondisi damai dalam masyarakat. Itu wajib. Amanat Undang-Undang Nomor 7 tentang penanggulangan konflik, bagaimana menciptakan kondisi damai dalam masyarakat. Nah, ini yang agak susah. Ya, mereka ini sebagai pionir dan terciptakan. Maksud saya adalah kegiatan ini sudah beberapa kali diselenggarakan. Namun kalau tidak salah sejak 2005 tidak salah. Tadi sudah itu, ya sudah, bye-bye. Saya menara. Nanti 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, undang lagi. Nah, yang saya usulkan supaya ada follow up, tindak lanjut tentang teman-teman peserta yang masih muda. Kalau saya sudah tinggal baru ke rest in peace, jadi tidak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa teman-teman yang masih muda, jadi mereka dilibatkan. Nah, saya tidak tahu, mungkin terbentur dengan
dana atau bagaimana. Kan tadi malam kepala dinas sosial ini juga mengatakan ini insentif perlu untuk mereka. Nanti akan dijelaskan untuk Pak Johan tadi, dia ingin supaya ada rumah bersama. Kita satu dalam Indonesia. Indonesia adalah aku, itu adalah Indonesia, kita sama-sama orang Indonesia. Mungkin begitu ya? Baik, saya tidak memperpanjang kata. Silakan Bapak untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan daripada Bapak Ibu kita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Untuk Bapak Pendeta Emeritus Bapak Gottlieb, kemudian Bapak Johan dan Ibu Esi. Saya mulai dari Bapak Johan, Bapak Gottlieb duluan, Bapak Pendeta. Begini Bapak, salah satu sistem peringatan dini yang kita lakukan secara teknis Kesbangpol, kami tidak punya alat-alat seperti kalau di Badan Bencana itu alat early warning systemnya khusus untuk tsunami. Karena kalau tsunami itu bisa diukur, konflik ini tidak bisa diukur dan tidak bisa tahu kapan deteksi. Dalam kegiatan kami pemetaan rawan konflik, kami hanya bisa memetakan dari jumlah kasus yang sering terjadi. Begitu. Memang itu salah satu kelemahan kami lewat Undang-Undang Permendagri nomor 2 yang kemudian dirubah dengan Permendagri 49 tentang kewaspadaan dini di daerah. Kami membentuk yang namanya forum kewaspadaan dini di tingkat kabupaten kota, bahkan harapan kami ke depan bisa sampai ke tingkat desa. Untuk forum kewaspadaan dini itu ada di setiap kabupaten kota. Kalau Bapak yang dari kabupaten bisa mengecek ke Kesbangpol masing-masing. Di tengah siang bolong, tapi kita tetap merasakan kehangatan cinta dan juga kesejukan dengan AC yang begitu sejuk, sehingga kita tetap merasa nyaman di tempat ini sejak kemarin hingga saat ini. Siang begini biasanya kalau setelah Senin itu terobsesi untuk mau ngantuk. Saya yakin teman-teman, bapak mama jangan mengantuk dulu. Kita dengar apa yang akan saya sampaikan. Saya tidak mau berbicara banyak. Saya bukan guru, saya bukan dosen untuk menggurui. Tetapi ada beberapa hal, beberapa pengalaman yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian. Pertama, coba kita lihat ya, peran tokoh agama. Yang kita tahu, kita yang duduk sini adalah orang-orang yang beragama. Ada banyak definisi tentang agama, apa itu agama. Tapi ada satu hal yang saya mau, saya buka masker saja. Kalau berbicara soal agama, ada banyak definisi tentang apa itu agama. Tapi menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan suasana yang tidak kacau, sehingga kita dikatakan orang beragama, berarti kita harus mencintai kedamaian, mencintai keadilan. Apa? Memusuhi kekacauan. Kalau bisa dari madu, buat apa harus dari racun? Memusuhi kekacauan. Dan itulah sehingga dalam kehidupan kebersamaan kita, kadang-kadang dalam dunia maya, kita sering mendengar bahwa berita tentang ini, berita tentang itu, bahkan yang notabene adalah tokoh agama juga bisa memberitakan atau melakukan hal-hal yang menurut kita tidak pantas. Bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya umat, jemaat, tapi juga ada tokoh agama yang kadang-kadang mewartakan permusuhan yang kita kenal dengan apa Bapak, saya sudah lupa Bapak Mama sudah terkasih itu soal agama tokoh agama. Yang kedua soal menjadi mediasi, mediator berarti dia menjadi penengah, orang yang netral ketika berhadapan dengan orang lain. Dia harus berada di tengah, bukan berat sebelah. Dan yang berikut, konflik sosial. Dalam keseharian kita pasti ada konflik-konflik, dan hal itu juga bisa konflik dalam diri kita sendiri, konflik di dalam keluarga, konflik di dalam komunitas, konflik di dalam agama kita masing-masing, konflik di dalam lingkungan budaya dan lain sebagainya. Kalau kita di Kota Kupang ya, kadang-kadang kita sering dengar konflik antar mahasiswa, konflik antar suku satu dengan suku yang lain. Konflik berarti ada permusuhan, percekcokan antara satu orang dengan orang lain atau beberapa kelompok dengan kelompok yang lain. Saya tidak perlu mendefinisikan itu, kita sudah tahu. Sehingga saat ini saya bicara soal peran tokoh agama dalam menghadapi orang-orang yang konflik atau menjadi mediasi bagi konflik sosial dalam konflik sosial. Salah satu contoh kecil,
2 minggu lalu ketika kami live in di salah satu kecamatan di TTS, Kecamatan Amanuban Timur. Tahu Ekam kan tidak? Sudah pernah dengar ini tempat? Ya, sudah pernah. Ya. Ketika FKUB kami live in di sana, ada 3 hari kami berada di warga, ya. Tinggal bersama di live in berarti tinggal bersama warga di situ. Hari pertama kami adakan kegiatan materi seperti ini. Pemateri pertama dari Ibu Pendeta Yeti, pemateri kedua adalah saya, dan ketiga coba saya menjadi moderator untuk pimpinan tokoh agama yang ada di wilayah setempat. Ketika saya panggil pendeta datang dulu di samping kanan saya, ketika menghadap saya berikan senyum, dia juga senyum. Lalu imam masjid datang duduk di samping saya, baru mau sampai depan saya mau ke tempat duduk, dia langsung belok ke kiri, tidak mau duduk di samping. Tetap ada apa? Lalu pimpinan agama Katolik datang duduk di samping saya. Ini konflik sedikit, ada konflik di antara agama. Ya. Lalu saat itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan beberapa pengalaman dalam hidup kebersamaan mereka di wilayah TTS, khususnya di Amanuban Timur, khususnya di Kampung Eka. Ketika dia menceritakan pengalaman itu, maka orang yang di depan peserta langsung protes. Tidak boleh ungkapkan semua itu di sini. Ini forum. Kenapa harus ini? Saya Bapak tenang, saya moderator. Ini saatnya bagi kita untuk bisa menceritakan apa yang kita rasakan alami saat ini. Kami FKUB bukan datang untuk menghakimi, bukan untuk mengadili, tapi untuk mendengar aspirasi Bapak dan Mama di sini, sehingga kemudian kami bisa menjadi mediasi untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah soal keadaan situasi di tempat. Karena kita tahu bahwa EKAM itu adalah sementara viral bahwa ada yang dua anak kecil yang sementara mengungkapkan syahadat rasuli dan lain sebagainya. Ketika kami pulang dan saya mau di Facebook, maka orang mulai kirim itu video ke saya. Saya bilang stop, karena kamu tidak sampai. Kami yang ada bersama kami dengar apa yang mereka ceritakan. Dan ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu memang agak sulit. Imam masjid juga tidak mau kalah. Dia juga menceritakan begini-begini. Bahkan dia pernah mengatakan apa perbedaan antara masjid dengan musola. Pertanyaan kedua lagi yang sama, apa bedanya masjid dengan musola? Imam menjawab juga tetap dia bertanya. Lalu saya katakan biar saya menjawab saja. Perbedaan antara musola dengan masjid. Masjid itu adalah rumah ibadat, musola itu adalah tempat ibadat. Salah satu contohnya di tempat-tempat umum di Pertamina atau di terminal selalu saya katakan. Atau tempat bersih ketika saat dimana mereka mau ibadat, ya mereka masuk sholat di situ. Ternyata ada masalah di antara mereka. Dan bagaimana untuk bisa mendamaikan mereka? Ketika saya minta untuk menanam pohon kerukunan dari pihak yang satu tidak mau. Lalu saya coba cari siasat. Pertama saya coba duduk bercerita dengan imam-imam masjid. Setelah itu saya ke sebelah cerita lalu dengan teman-teman pendeta. Lalu tiap orang menceritakan itu, lalu kemudian saya coba ini. Akhirnya saya mempertemukan mereka dan besoknya hari terakhir kami ibadat kerukunan di gereja Betel Mount Sinur, dan saat itu pendeta Gayus memimpin liturgi, saya berkhotbah. Setelah berkhotbah, imam masjid datang berusaha dan menangis, dan akhirnya kami berdamai. Dan Romo, kami akan undang Romo datang lagi untuk bisa melantik kami di FKUB tingkat kecamatan, dan kami akan mengikuti apa yang sudah direkomendasikan beberapa poin tentang keberhasilan kami di tempat itu. Dan ternyata beberapa tahun ini mereka sementara konflik antar pimpinan agama, antar agama. Bagaimana dengan konflik di dalam rumah tangga juga ya sedikit kali ada. Menarik walaupun singkat ya, tapi tadinya mau mengantuk, tapi sepertinya jadi bakat terang ya. Tapi saya tetap duduk, karena duduk bicara juga etis ya, bukan tidak etis. Saya apa ya? Saya tidak ada kesan lebay dalam diri saya. Tapi saya mau mengatakan begini, Romo. Ketika kita mendengar sebuah institusi lembaga, forum komunikasi antar umat beragama, ya namanya gitu ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan di dalam forum itu ada person, ada orang, ada ketua,
ada sekretaris dan sebagainya. Dan itu juga adalah manusia. Yang saya mau katakan ini tidak khusus mengenai pemimpin di forum, orang-orang yang berpengalaman, tapi yang lebih jauh. Satu contoh Bapak Ibu, kita seringkali pandai menasihati seseorang. Kita bisa mengalahkan siapa saja kalau kita saling kata apa. Atau kalau presiden bahasa Indonesia secara cukup pas, relakan dia Indonesia. Tapi itu dari bahasa Latin artinya requiescat pace. Moga-moga arwah orang-orang beriman beristirahat dalam terang kami firman Tuhan. Dan ingat akan momen perayaan Katolik hari ini. Sebelum berbagai macam ragam, ya itu tergantung dari macam-macam konflik yang akan muncul. Nah, saya pikir tadi sudah jelaskan soal penyebab konflik kita sudah berulang-ulang di Sarasehan, ya. Nah ini yang saya coba. Jadi kita jangan menyepelekan konflik yang antar pribadi, karena dia akan berubah bentuk menjadi konflik antara warga. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau konflik di dalam diri sendiri itu dosen pribadi, bagaimana dia mengelola diri, dia memilih untuk di luar atau masuk, itu sudah biasa, ya. Tapi yang konflik antara individu ini bisa berpolarisasi, bisa bereskalasi menjadi konflik besar-besaran. Nah, ini yang mungkin kita perlu ingat di dalam perjalanan kita setiap hari kerja-kerja perdamaian. Lalu ditanya, kamu lagi mencari apa? Saya lagi mencari kunci motor. Nah, terus jatuhnya di mana? Di sebelah sana. Lalu kenapa cari di sini? Di sini lebih terang, di sana gelap. Dia tidak pernah akan dapat di sini. Sama ketika kita ngomong tentang konflik, ketika akar masalah ini tidak kita gali, yang kita intervensi adalah isunya atau dampak dari konflik, gampang, itu cepat selesai, proyek selesai, 1 tahun, 2 tahun selesai. Tapi bahwa akar masalah itu butuh proses untuk kita gali, itu susah kita. Ya, ketika pohon ditebang, hasil dampaknya apa? Dia akan pasti tunas lebih subur lagi, kan? Nah, jadi akar masalah ini ketika kita, Jadi yang Bapak tanyakan itu apa? kira-kira urgensi kearifan lokal ini sebagai media alternatif gimana? Apakah sangat penting atau memang dia kalah bersaing dengan lokal kita penegakan di bidang yang harus dilakukan atau di luar pengadilan yang Saya pikir tidak semua konflik itu harus berakhir di pengadilan. Tidak selamanya. Malah kalau kita belajar dari Alkitab, ya, contoh sederhana, ketika ahli Taurat orang Farisi membawa seorang pelacur karena dia sedang melakukan perbuatan yang memahami secara benar dari arti kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Karena itu mungkin saya pernah punya pengalaman, entah ini namanya kearifan lokal atau mungkin keadaan yang ada. Untuk di luar pengadilan, yakni kami lakukan mediasi musyawarah bersama yang perlu kami libatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan situ, tokoh adat, kemudian APH, dinas sosial.